Selama ini Altis dia sendirian, mobil sedan hybrid. Sekarang ada ini, mobil sedan dipakein mesinnya CR-V. Ya, ini adalah Civic e-HEV. Mungkin Honda nggak pengen anti mainstream ya, namainnya Civic e-HEV. Padahal kan Civic hybrid nggak mau tuh kayak sebelahnya yang tinggal Altis hybrid itu nggak mau. e-HEV, I-nya elektrik, hybrid electric vehicle, gitu ceritanya. Bentuk-bentuknya mirip-mirip juga dengan tipe Civic Turbo yang udah ada sebelumnya. Ya, ini ada sedikit perbedaan-perbedaan gitu. Nanti bisa ketahuan, makanya tonton sampai habis video ini. Dilihat dari depannya ya mirip-mirip juga. Kalau Om Mobi nggak suka jenongnya kayak gini ya. Kalau memang sih fine-fine aja, itu menurut preferensi pribadi. Terus kalau yang hybrid gitu ya, Civic hybrid tuh nih ada biru-birunya di logonya, itu bedanya. Tulisan RS masih tetap ada, bumpernya juga ikut berubah. Yang turbo itu ada fog lamp ya, ini malah nggak ada. Iya, ini nggak ada. Tapi headlampnya sama-sama aja. Terus bentuk-bentuknya juga sama-sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Sampai ke velg-velgnya itu sama aja. Sini deh. Nih, kayak velgnya juga masih tetap sama, motifnya sama, warna black, terus bannya Yokohama, profil bannya juga tetap sama 215, tebalnya 50, ring 17. Tapi perbedaannya adalah rem depannya lebih gede diameternya. Yang depannya lebih besar dari yang Civic Turbo biasa, yang belakangnya juga digedein. Tetap cakram dua-duanya. Ya, ada ABS, EBD dan segala macam udah lengkap di Civic e-HEV. Susah banget ya. Hybrid aja kenapa sih? Terus bodi-bodi sampingnya juga nggak ada perbedaan gitu ya, kayak spionnya juga warna hitam, ada kamera yang di sebelah kiri doang gitu ya, belum kamera 360. Heran, padahal kasih aja kamera 360 ya. Bedain gitu sedikit yang hybridnya gitu. Terus untuk bukanya udah keyless entry juga, kalau dimasukin ke sini ini udah kebuka. Itu keren. Gak usah pakai pencet-pencetan, nggak usah. Terus kalau mengunci juga ada di sini cetannya, cret gitu, ada. Bukan pencetan ya, ini cuma disentuh doang gitu. Frame kacanya juga berwarna hitam, terus ada chrome-nya di sini di handle pintunya. Itu aja bedanya. Kayak belakangnya juga mirip-mirip aja, lampu belakangnya sama gitu ya. Masih ada tulisan RS, Civic. Yang beda apa, Mang? Nih, ada tulisan e-HEV. Terus knalpotnya kalau yang turbo itu 2 mufflernya. Kalau ini cuman 1. Cuman jangan kayak gitu ya, dibilangnya cuman 1 berarti lambat dong. Enggak, karena lihat mesin yang dipakai dia hampir mirip dengan yang dipakai oleh si CR-V hybrid. Iya. Nah, ini mesinnya lihat berjejel. Sedan tapi mesinnya padat banget gitu. Karena kenapa? Dia ada motor elektriknya juga. Jadi kalau secara spek gitu ya, mirip aja. Jadi tenaganya kalau yang motor bensinnya aja itu 141 PS, tapi yang motor elektriknya itu 184 PS, lebih gede. Terus secara torsi motor bensinnya gitu ya, itu 184 Nm. Kalau elektriknya gede banget, 315 PS. Tapi nggak gitu kan ngitungnya kalau hybrid. Kalau di combine itu 203 PS. Which is itu lebih besar daripada mesin Civic Turbo yang hanya 178 PS. Ini lebih gede, harusnya lebih kenceng. Disalurkan ke roda depan dengan transmisi e-CVT seperti biasa. Kalau hybrid seperti itu, lihat padat banget. Kabel-kabel di mana-mana. Tapi ya inilah kemajuan teknologi ya. Sekarang Honda udah mulai ngelirik-ngelirik hybrid tuh. Mamang pengen ngecek bagasinya. Nih bagasinya, sama aja kapasitasnya dengan yang Civic Turbo biasa. Di bawah sini ada yang namanya ban serepnya. Terus pakai pelek yang aslinya gitu. Jadi nggak ada perbedaan, bukan pelek kaleng atau space saver gitu, enggak. Ini hardboard gitu loh. Kenapa nggak ditebelin? Itu kan jadi mana sih? Ini harusnya ngelipatnya gini kali ya. Nah, ini baru enak nih angkatnya. Hardboard dong. Terus luasnya masuk. Ini tas golf juga masuk. Terus kalau pengen lebih bawa barang panjang, ini bisa tarik aja. Coba. Nah, flat floor sih, tuh lurus ya, cuman segini. Jadi kalau bawa barang yang panjang dan besar,
itu nggak bisa juga. Nah, tapi di sini catatannya ada lagi. Ini mobil berapa juta ya? Pokoknya agak mahal lah. Mahal, tapi di atas ini kan ada speaker-speakeran, ada subwoofer segala macem. Ya ini bisa jadi modifikator yang bagus sih, kasih peredam lagi di sini kayaknya lebih bagus deh. Nanti Mamang ceritain ini kenapa harus begini, karena ngaruh sama sound systemnya. Oh iya, Mamang kasih tahu juga, masih tetap sama, pakai ducktail seperti ini, warna hitam. Terus juga antenanya juga hitam juga, berbeda. Jadi kalau mobilnya warna putih kayak ini juga masih tetap hitam. Dan ini warna yang barunya, untuk yang hybrid khusus. Nah ini bagian belakangnya nih, Civic. Dari dulu ya, kalau Civic itu ya, dari zaman-zaman tahun 90-an, duduknya tuh enak, ininya besar, cuman sayang inklinasinya kurang, jadi paha kurang tersangga dengan baik. Enaknya kalau duduk di Civic kayak gini, mobil-mobil zaman sekarang kenapa kayak gitu ya? Nih, harus dimajuin kakinya masuk ke dalam sini, baru enak, pahanya kesangga. Joknya lumayan empuk, terus juga kulit-kulitannya juga nggak terkesan murah, bagus lah. Kulit-kulitnya tuh tebel gitu ya, kelihatan si mahalnya gitu, dengan harganya sesuai. Terus ada suede-suedan kayak gini, jahitan merah, terus ada armrest, tuh ada cup holdernya. Harus ke Maerot gitu. Ini kenapa ya? Padahal kan tinggal ada nih ya, kalau duduk kayak gini, ini tuh kayak berat sebelah, yang satu naik ke atas, satu lagi ke bawah. Gitu, padahal kalau dia sanggak gini, ini enak nih. Segini. Hah? Masa tisu? Oh iya bisa. Bisa. Ini naik sedikit aja gitu, kekunci gitu, enak. Tapi mungkin tahu ya, Honda tuh tahu kalau misalnya ini ada kuncinya bisa patah. Ada anak-anak kecil gitu loh, didudukin krak gitu ya. Ya jadi nggak apa-apa lah, walaupun gini ada fungsinya. Terus disediain 3 headrest. Luasnya segimana, Mang? Nih ya, ini posisi duduk Mamang 172 cm. Ada 5 jari, kepala tipis. Ada sekitar 3 jari lah. Masih oke, padahal ini sloping roofnya semakin ke belakang semakin turun. Terus semuanya serba hitam, sampai ke plafon-plafon juga hitam. Dah, di sini ada apa aja, Mang? Ada USB-C 2 biji gitu ya. Ada ventilasi AC juga di sebelah sini. Ada tempat penyimpanan di belakang jok. Terus juga ada untuk bottle holder di trim pintu. Trim pintunya juga empuk-empuk semua gitu. Bagus lah ini Civic. Sininya kulit ya, dikirain Mamang suede, padahal ini adalah kulit, tapi nggak apa-apa, gampang dibersihin gitu ya. Ada merah-merahnya juga tuh, aksen merah. Jadi kita tahu ini adalah mobil Civic yang sporty. Kita ke depan sekarang. Masuk ke Civic ini kan pakai keyless entry ya, yang tinggal disentuh, bukan dipakai tombol-tombolan gitu. Udah keren lah. Terus kuncinya tuh kayak gini. Ih, pengen dikeluarin. Sesimpel ini. Mestinya ada tulisan gitu ya, Civic eHev gitu ya. Jadi kalau naruh di meja gitu ya, ada kebanggaannya gitu. Ini nggak ada. Biru, logonya biru. Iya, logonya biru gitu kan. Ini beli mobil mahal tapi nggak bisa dipamerin, kan sayang. Gitu. Dah kuncinya. Hah? Kalau mau dipamerin. Terus ya, seperti biasa kalau kita kontak mobilnya udah pakai start stop kayak gitu ya. Nah, kalau Civic eHev ini pertama kali di start, mesin langsung nyala, seng, buat manasin kali ya. Dan lagi kebetulan ini udaranya sangat panas, jadi Mamang pengen agak dingin gitu nge-reviewnya. Nah, dah, Mamang pengen bahas yang namanya dashboard. Dashboardnya tidak jauh berbeda dengan Civic Turbo biasa, yang semuanya masih empuk-empuk di atas dashboard. Terus masih ada nuansa retronya juga. Ini kan tahun-tahun retro gitu pakai kayak gini ya. Yang kisi AC-nya itu di belakang si grill kayak ginian gitu. Terus ngaturnya gimana ventilasi AC? Nih, tuh, kiri kanan atas bawah. Ini keren sih. Ini keren sekali menurut Mama. Simple, modern, klasiknya ada jadi satu di sini. Dan tombol-tombolnya itu user friendly. Kita tahu tombol ini tuh ada di sini. Ini untuk AC, ini untuk charger, ini untuk itu pada tempatnya semua. Jadi nggak bikin bingung yang pakai Civic eHev ini. Sama juga dengan Civic Turbo. Terus kita bahas di sini head unitnya. Head unitnya dia 9 inch. Kecil? Iya memang. Cuman di sininya
banyak sekali informasi yang bisa disediakan oleh Honda gitu ya. Bahkan head unit ini kalah gede sama speedometernya yang 10 inch. Kebalik. Biasanya yang head unit itu gede, speedometernya jadi kecil. Enggak, ini speedometernya lebih gede daripada yang ini. Ya mungkin Honda itu menciptakan mobil pengen kenikmatan berkendara, makanya speedometernya lebih besar daripada head unit. Betul. Terus head unitnya sudah ada Android Auto, ada Apple CarPlay, wireless lagi gitu ya, dan jarang putus gitu hubungannya. Ya dia fine-fine aja. Jadi sampai sekarang hubungannya masih tetap baik. Terus di head unit bisa lihat apa aja, Mang? Selain Apple CarPlay, kita bisa melihat ada Google Maps sendiri, terpisah gitu ya. Terus ada YouTube Musik, ada Spotify, terus ada Power Flow. Nih, Power Flow kayak gini. Jadi berapa kilo lagi dengan bahan bakar yang tersedia gitu ya. Terus juga kita bisa lihat ada trip komputer seperti Civic Turbo juga ada trip A, trip B, berapa keiritannya itu kelihatan di sini semua. Terus ada Apple CarPlay, vehicle setting. Vehicle settingnya ada apa aja, Mang? Di sini ada driver assist system setup. Ini gampang banget interface-nya. Jadi kalau ini urusan adas-adas ya, dan ada suara. Itu satisfying sekali suaranya. Lihat, head unitnya juga gegas. Seneng Mamang. Tuh. Wah, keren ya. Terus ada meter setup. Tuh pengen trip A, trip B-nya mau manual reset atau kayak gimana, itu ada semua di sini. Terus satuannya kilometer per liter atau yang 100 kilo itu loh. Nah, liter per 100 kilo. Kita biasanya pakai yang kilometer per liter ya satuannya. Keyless access, lighting setupnya mau seperti apa gitu ya, udah ada semua di sini. Door setupnya kayak gimana itu ada. Buka kuncinya mau yang driver aja boleh, itu ada. Walk away lock juga ada. Kalau misalnya kita nggak jauh dari mobilnya ngunci sendiri. Kalau kita biasanya nggak, biar lebih mantep gitu ya, mobil udah kekunci atau enggak, kita kunci sendiri. Tuh, individual setting. Ini misalnya ini berkaitan dengan drive mode, nanti Mamang jelaskan. Udah gitu di sini ada apa lagi, Mang? Ada general setting. Sini ada sistemnya, connection, displaynya pengen seperti apa. Ini ya display ya, kayak dimmingnya, brightness, contrast, dan black levelnya mau seperti apa bisa di setting sini. Ada soundnya. Mengenai soundnya yang Civic Hybrid ini udah pakai Bose. Yang Civic Turbo itu kan cuma 8 speaker, suaranya lebih mengarah ke biasa saja. Ini Bose 12 speaker, suaranya keren. I knew it was love, yeah, I knew it. I look in the sky and then I cry 'cause I went through it. I know we're still young, but this makes me feel like I'm not okay. I got you up, okay, it don't matter anyway. My brain in disarray and it makes me go insane. You changed my heart to stone and my soul. Sayangnya, walaupun suaranya bagus, mungkin Honda belum siap menerima suara yang bagus. Semuanya tuh bergetar, sampai pintunya pun bergetar, sampai ke belakang ada suara sember. Itu kayaknya plastik yang agak-agak copot karena gara-gara ada speaker yang gede gitu ya, bergetar semua. Kalau pakai peredam pasti bagus. Sayangnya Civic ini belum pakai peredam yang sebagus itu. Sayang sekali gitu ya. Udah nggak apa-apa lah. Beli Civic ini memang beli Honda dari dulu ya, modificable banget. Dah, terus di situ ada sound volume, ada kameranya mau seperti apa, lane watch atau rear wide kamera. Sayangnya belum ada kamera 360 di sini. Terus juga dah advance setting. Advance setting ini kayak pengen profilnya seperti apa yang nyetirnya, accessibility. Ini kayak ini ya, kayak Google gitu, accessibility-nya, caption-nya kayak gimana itu udah di sini semua lah. Udah nggak usah dibahas lebih lanjut kalau itu mah. Nah, di sini juga ada profile setting. Siapakah yang make? Terus juga Bluetooth audio, USB, AM, radio, kompas, ada semua di head unit yang lumayan kecil. 9 inch aja. Seneng ya Mamang, masih ada tombol fisik, putar-putaran volumenya juga oke. Nih, Mamang suka. Sampai putar-putaran ya ke AC. Nih, ada double.
double climate berarti kan. Keren, memang suka yang kayak gini-gini. Terus juga fan-nya di tengah sini, displaynya ada di tengah. Mau seberapa besar fan-nya, kelihatan semua. Jadi kan gampang gitu buat usernya. Dah ya, sekarang Mamang mau bahas yang namanya speedometer. Speedometernya bisa diubah-ubah modenya. Apakah mau yang kotak seperti ini atau mau yang bulat-bulat? Kalau Mamang lebih seneng yang bulat-bulat. Yang kotak tuh sakit. Di sebelah kanan itu bisa nampilin apa aja, Mang. Ada mana? Ada hybrid yang berjalan ngisi baterai atau enggak, itu kelihatan di situ displaynya. Ada average-nya, berapa keiritannya itu kelihatan, berapa kilometer lagi range-nya. Udah gitu kita bisa ngelihat lagi kecepatan rata-rata dan lama berkendara kita. Udah gitu ada kompas, ada drive safely, kalau misalnya kita harus istirahat diingetin tuh sama mobilnya. Ada seatbelt yang belum kepasang di mana. Terus sama lane watch atau Honda sensing-nya kelihatan di sini. Itu ya. Sebelah kirinya apa, Mang? Itu adalah urusan entertainment yang kita nggak usah ngeliat ke sini, bisa kelihatan displaynya di sebelah kiri. Itu ya. Ada Apple CarPlay, Android Auto, pengen customize displaynya pengen seperti apa itu kelihatan. Tapi di sebelah kiri juga bukan RPM lagi, karena ini adalah mobil hybrid, jadi kita bisa tahu seberapa besar power yang dikeluarkan mobil ini. Itu ya. Sebelah kiri kanannya lagi ada temperatur, fuel gauge. Nah, setirnya mirip-mirip juga dengan Civic Turbo biasa, cuman di sini ada pedal shift. Pedal shiftnya ini bukan untuk pindah gigi, karena ini adalah eCVT, yang artinya pedal shift ini adalah untuk regenerative braking. Seberapa kuatnya. Terus juga ada tombol-tombol kesenangan kata Om Bima ya. Sini tuh sebelah kanan adalah tombol-tombol untuk Honda sensing gitu ya. Ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist. Sebelah kiri adalah untuk next previous track, volume yang agak keras nih tombolnya. Terus juga ada tombol-tombol kesenangan yang di speedometer, yang di bawah yang bisa digulir-gulir gitu loh. Dah, kita berlanjut ke sini. Di tengah ada dua colokan USB-C, ada power socket, ada wireless charging juga. Sebelah sini juga ada cup holder, ada tongkat persneleng. Halah, persneleng. Terus juga ada drive mode-nya. Econ itu adalah mode yang paling irit gitu ya. Ada normal, sport, dan individual. Individual bisa di-customize lagi. Kita pencet-pencet di head unit. Ada powertrain-nya pengen ya kayak gimana lah, terserah kita. Atau pengen irit-iritan, kita juga bisa nih. Nggak selalu individual itu pengen kenceng kan, malah pengen irit. Ada yang kayak gitu, bisa disetting di tengah sini. Gitu. Sip ya. Terus di sini juga ada rem tangan jari, ada auto hold. Dan di sini buat tempat nyimpen-nyimpen. Ini buat receh. Tempat nyimpen-nyimpen ada bottle holder, bisa 2 biji di trim pintu masing-masing each gitu ya. Bisa berarti di depan itu ada 4, 5, 6 buat nyimpen-nyimpen. Terus di sini juga ada. Wow, soft opening guys. Terus di atas ini adalah sunshade yang ada lampunya, vanity mirrornya. Tuh, jomplang ya. Yang ini putih, ini kuning. Jadi mending kemana? Kuning atau putih? Salah, urusan Honda itu mah. Nanti ini kan bisa di customize nih, makanya mobilnya kalau Civic tuh customize. Terus spion tengahnya udah apa namanya? Elektrokromatik. Ya, bisa ngeredup sendiri. Tempat kacamata. Dah, duduknya gimana, Mang? Wena. Joknya semi bucket, kita dipeluk abis sama mobilnya. Terus di depan itu pengaturannya maju mundur, sandaran depan belakang. Ada inklinasinya oke. Head adjusternya juga oke. 8-way, ini keren. Ada ininya lagi nggak ya? Lumbar supportnya nggak ada. Terus setirnya udah keren. Dah ya, duduknya enak. Ini sedan sporty kalau Mamang bilang. Terus di sini ada tombol-tombol lagi nih. Belum kebahas juga nih. Power window, pokoknya yang depan auto, kiri kanan, yang belakang nggak auto. Ada electric mirror dan juga auto folding, ada central lock seperti biasa. Udah, ini mah kayak mobil biasa gitu. Jadi walaupun ini hybrid yang canggih, kita masih bisa
Ini nggak aneh nih, karena sudah ada dari dulu. Itu hebatnya Civic. Kan kita coba aja dah. Asik. Kita coba seberapa gede tenaganya. Sekarang mari kita coba yang namanya Civic e-HEV. Susah. Civic yang hybrid gitu ya. Apakah enak? Apakah sama dengan yang Civic Turbo? Ini memang kita coba. Nah, tapi di kali ini Mamang nggak akan coba performanya secara full gitu ya. Mamang pengennya malah dibandingkan dengan temennya, lawannya, sama Toyota Altis. Siapa yang setuju kalau misalnya dibandingin? Tolong komen di kolom komentar ya. Tapi ya overall ya mirip-mirip juga dengan Civic Turbo. Cara duduknya sama, nyamannya enak, duduknya tuh sporty abis, semuanya serba ergonomis, setirnya enak, terus pilar A-nya nggak terlalu gede. Ini sih udah Civic yang paling enak posisi duduknya dari sekian banyaknya Civic yang pernah Mamang coba. Iya, ini enak banget duduknya. Nah, kalau kita ngesen ke kiri, itu ada lane watch-nya ya. Nih, sambil ngebahas peredaman kabin ya. Peredaman kabin ini juga udah oke. Sebetulnya udah meningkat daripada Honda-Honda yang pernah yang udah pernah Mamang rasakan gitu. Lihat. Tadi suara ya oke lah, cuman sayangnya ini belum bisa nerima sound system yang keren sehingga bassnya membuat semua plastiknya tuh bergetar. Itu aja sih. Kalau dikasih peredam lagi, ini pasti lebih oke. Peredamannya oke, suara sound systemnya juga jadi lebih bulat. Ini keramaian kota Jakarta, ini Mamang berada di Sunter, ini masih bisa keredam dengan baik. Kalau Mamang bilang ini peredaman kabinnya ya 7,5 lah dari 10 dengan harganya, dengan kelasannya. Terus ini Civic ya, enak dipakai untuk kendaraan sehari-hari, se-fun to drive itu. Mamang kalau nyetir mobil ini tiap hari nggak akan bosan dan Mamang merasa senang sekali. Udah tenaganya gede, irit, terus suspensinya juga oke. Dibilang empuk, ini empuk, stabilitasnya oke. Ini sesuai dengan kemauan otak Mamang nih. Mau ke kiri ya kiri, ke kanan kanan gitu ya. Udah sesuai banget. Tapi kalau gelombang, jadi kalau misalnya gelombangnya gede gitu ya, ini mobilnya dibilang empuk. Cuman kalau udah ada jalan-jalan konblok, ini terasa keras ya. Itu mungkin settingan si stabilizernya emang dibuat seperti ini. Tapi ini Mamang suka lah, direct banget. Ini otak Mamang pengen kemana, ini mobil setirnya kemana, itu bisa diterjemahkan dengan bagus di Civic Hybrid e-HEV. Duduknya seneng banget Mamang. Duduknya seneng banget. Mamang sih pengen ya mobil ini ya, walaupun ya ada beberapa minus yang memang harus kita modifikasi sendiri, di custom sendiri. Mamang pengen. Karena apa? Respon mesinnya oke, suspensi oke, cara duduknya enak, Mamang suka. Terus biasanya kalau bawa mobil sedan-sedan begini ya, itu kayak ada rasa takutnya untuk berkerumun dengan mobil yang lain, takut kegores segala macam. Ini kelihatan semua, kiri kanan depan belakang itu kelihatan semua. Jadi Mamang tuh nggak khawatir. Mobilnya terkesannya kayak compact aja gitu. Ini yang Mamang suka dari Civic. Ini radius putarnya juga oke. Walaupun treknya agak lebar, tapi oke radius putarnya. Setahu Mamang kalau Altis itu pengendaraannya moderat ya, jadi rasa-rasa nyamannya itu keluar. Tapi kalau di Civic tuh sporty-nya yang enak sekali gitu. Anak muda tuh seneng banget pasti nyetir ini. Jadi Mamang akan gas tipis-tipis aja ini karena memang trafficnya juga padat. Jadi Mamang gas tipis-tipis ya. Ini lane watch ini memang sangat berfungsi ya.
Kalau misalkan kita pengen lihat di sebelah kiri, nggak usah ngelihat noleh banget ke sebelah kiri banget ke spion, ini udah kebantu banget. Cuman sayangnya kalau misalnya kita lagi bernavigasi dengan peta, bisa hilang. Cuman tenang aja, ada tombol di sebelah kanan untuk ngilangin si kameranya. Respon remnya juga memang suka. Nih ya, nggak biasanya kalau mobil-mobil hybrid itu kayak ada kayak apa ya namanya, artificial gitu loh. Ini natural sekali kayak mobil bensin biasa. Udah deh, perfect sih ini. Cuman ya itu beberapa kekurangannya memang bukan di ride-nya gitu. Bukan dinaikannya, cuman di beberapa hal yang minor sih. Nanti di next video kita akan mengulas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai performanya, dan kita mudah-mudahan dapat yang Altis hybridnya gitu ya. Ya sedan yang di kelasannya yang sesuai untuk menjadi lawannya Civic Hybrid. Satu lagi catatannya, biasanya mobil hybrid itu ya kayak Altis gitu ya, tenaganya tuh malah berkurang. Cuman kalau ini dari yang turbo yang tenaganya 178 PS tiba-tiba dihybridkan malah lebih gede lagi tenaganya. Itu yang istimewa dari Civic e-HEV ini. Ya bayangkan saja si CR-V hybrid gitu ya, e-HEV yang dipasangin ke sebuah sedan bobotnya lebih ringan. CR-V e-HEV aja dia 0 ke 100-nya mobil itu kalau nggak salah 8 detikan lah, dipasangin ke sedan yang bobotnya lebih ringan seperti ini, pasti lebih kenceng. Nah satu lagi, ini ada suara artifisial ya. Speakernya tuh ada suara artifisial. Kalau kita ngegas itu kayak ada suara yang membuat mobilnya tuh kelihatan lebih sporty. Raungan mesinnya tuh lebih wow gitu. Ada speaker artifisial. Overall memang suka untuk first drive-nya. Cuman nanti performan akan dilanjutkan di video berikutnya ya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.